Baik, rekan-rekan semua, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai manajemen fungsional. Manajemen fungsional ini kita pertama-tama harus mengetahui mengenai perihal manajemen keuangan. Manajemen keuangan itu sebenarnya apa sih? Manajemen keuangan adalah upaya untuk memperoleh dan menggunakan dana. Jadi kita harus berupaya memperoleh keuangan dan bagaimana menggunakannya untuk mendapatkan profit lagi sehingga untuk bisa keberlangsungan usaha. Pengelola keuangan dalam suatu bisnis itu ada beberapa pos. Pos yang pertama adalah bagian anggaran. Bagian anggaran ini adalah bagian yang melakukan perencanaan keuangan atau budgeting, penganggaran. Kemudian bagian verifikasi. Verifikasi adalah semua transaksi yang terjadi itu harus melalui bagian verifikator. Apakah transaksinya sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan sesuai dengan standarnya. Kemudian bagian keuangan. Bagian keuangan adalah yang menyimpan kas dan melakukan pembayaran setelah dilakukan verifikasi. Jadi semua permintaan pembayaran yang telah lolos dari bagian verifikasi akan dibayar oleh bagian keuangan. Kemudian bagian akuntansi, apa tugasnya? Bagian akuntansi adalah tugasnya melakukan pencatatan dan pelaporan. Apa yang dicatat dan dilaporkan adalah semua transaksi, semua verifikasi, dan semua perencanaan dirangkum semua oleh bagian akuntansi dan keuangan. Bagaimana realisasi terhadap anggaran, capaiannya bagaimana. Kemudian dalam satu organisasi kita ada yang namanya Human Capital Management atau biasa dikenal dengan HCM. Tentunya dalam suatu organisasi kita pasti ada visi dan misi. Serangkaian HCM terdiri dari visi dan misi. Dari visi dan misi ini nanti akan ditentukan apa strateginya. Baru kemudian ada organisasinya. Setelah ada strategi, kita tentukan organisasinya. Baru ada job desk, kemudian kompetensi yang diperlukan dari masing-masing job desk itu. Kemudian baru kita lakukan rekrutmen, penerimaan karyawan sesuai kualifikasi yang diperlukan dalam kompetensi. Baru kita lakukan asesmen, screening dari semua pelamar yang masuk. Kita lakukan screening, kita lakukan asesmen. Bagi yang lolos dari screening atau yang lolos dari asesmen akan masuk dalam tahap onboarding, seperti yang sekarang ini sedang dialami oleh teman-teman yang masih dalam masa-masa orientasi. Dari itu nanti akan ketahuan bagaimana performance-nya. Nanti kita akan atur bagaimana masing-masing individu kita ramu supaya menjadi orang yang tepat di saat yang tepat. Dari situ kita akan mengetahui bagaimana talent mapping-nya dia, karirnya dia bagaimana, kemudian success planning-nya akan seperti apa jenjang karirnya. Semuanya bisa diramu dalam manajemen talent. Dari situ nanti kita akan bisa menentukan bagaimana kompensasi dan benefitnya. Baru bisa kita sampaikan dalam bentuk salary administrasi. Sobat Mentor semuanya, apakah di perusahaan kita telah memiliki human capital yang baik? Mungkin kita semua punya pemikiran sendiri-sendiri. Maka dari itu, mari silakan merenungkan perusahaan kita apakah telah memiliki hal itu. Bila ada pertanyaan atau komentar, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.